Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kak Sigul, channel edukasi seputar emas. Kali ini saya akan berbagi ya kepada teman-teman seputar tips ya, menabung emas untuk biaya pendidikan anak. Langsung saja ya, kita mulai dengan cara memulainya. Tentunya kita yang lebih afdol, yang lebih disarankan itu saat anak usia 0 ya. Kita tentukan targetnya kita untuk biaya pendidikan kuliah, SMA ataupun SMP, masuk SMP ya. Jadi kita tentukan dulu targetnya seberapa panjang target menabung kita, dan itu nanti bisa kita kalkulasikan berapa yang harus kita sisihkan. Atau contoh sederhananya begini ya, kita sisihkan gaji kita 5 atau 10%. Ya syukur-syukur bisa lebih maksimal lagi ya. Misal kita 10% dari gaji karyawan, kita ambil aja 5 juta, kita sisihkan 10%-nya, artinya 500.000 bisa kita sisihkan, dan itu bisa kita belikan emas, dan itu sudah mendapatkan sekitar 0,5 gram. Artinya apa? Ketika kita sudah rutin 1 bulan bisa menabung emas 0,5 gram, kita hitung 1 tahunnya itu berarti ada 6 gram per tahun kita bisa sisihkan. Dan ini tentu sesuatu yang kalau memang belum terbiasa, itu memang sesuatu yang sulit ya. Namun harus kita lakukan ya, mengingat tidak sedikit ya teman-teman di luar sana setiap ada penerimaan siswa baru memasukkan anak sekolah, itu banyak yang kebingungan. Sebenarnya tip ini ya sangat jitu dan sangat direkomendasikan kepada teman-teman semuanya. Karena apa? Ini akan memperingatkan kita saat kita memasukkan anak kita ke sekolah, saat kita akan mengkuliahkan anak kita, itu jelas lebih terjangkau. Karena apa? Emas akan mengikuti terus, tidak pernah emas itu mengalami penurunan dalam kurun waktu panjang ya. Ingat ya, yang perlu kita garis bawahi itu adalah menabung emas itu adalah untuk jangka menengah, minimal jangka menengah dan panjang, bukan jangka pendek ya, bukan jangka pendek. Kalau memang teman-teman ingin jangka pendek, sekalian saja menjadi penjualnya, sekalian menjadi penjual emas, itu nanti akan ada hasilnya. Oke, kita kembali ke menabung emas. 1 tahun kita sudah mengantongi emas 6 gram. Artinya anak kita saat kita mulai dari 0, anak usia SD ya, lulus SD masuk SMP, itu kita sudah mendapatkan berapa ya, TK, masuk TK 4 tahun ya. 4 tahun usianya, berarti kita sudah mendapat 6 kali 4 gram, 6 gram kali 4 tahun, berarti ada 24 gram ya. Dari sini saja kita sudah bisa dapat gambaran ya, bahwa emas itu memang wajib baik untuk pendidikan sekolah, untuk biaya pendidikan, untuk biaya naik haji, umroh, atau apapun itu yang sifatnya itu jangka panjang, itu bisa dikonversikan ke emas.
kita kasih gambaran ya. Di tahun 2004 harga emas ya, harga emas itu masih 70 gram, 70.000 per gramnya ya. Ini pengalaman pribadi saya dulu ya. Dan sekarang itu harganya sudah mencapai 1 juta ke atas ya. Artinya apa ini? Jadi emas dalam jangka panjang itu tidak akan mengalami yang namanya penurunan. Tidak ada cerita rugi kalau kita mau menabung emas. Karena apa? Karena emas itu akan menjangkau ya, akan menutupi semua, akan melindungi aset-aset kita dari yang namanya inflasi. Karena apa? Inflasi ini sudah jelas ya, sudah jelas terbukti akan menggerogoti nilai aset kita. Jadi teman-teman di sini harus tahu ya. Misalnya terakhir tahun 2013 emas itu masih di kisaran 500-an lah, 500 ribuan. Dan kurun 10 tahunnya itu sudah mencapai 1 juta. Bayangkan ini, coba kita mau lah sedikit berpikir ya, mau sedikit koreksi diri kita, itu apa ya kira-kira investasi yang baik, yang cocok, yang kira-kira bisa terjangkau untuk kita. Kalau properti sih memang bagus, kalau tanah itu memang bagus, namun kan tidak bisa kita membelinya dengan cara mencicil ya. Bisa mencicil namun itu sangat sudah enggak disarankan. Tapi kalau kita mau nabung emas dari kisaran ya, gramasi terkecil sampai terbesar itu bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jadi intinya, ayo mulailah, mari kita selamatkan anak-anak kita, mari kita selamatkan generasi kita, kita ajari anak-anak kita untuk menabung emas. Karena apa? Inilah cara sederhana yang bisa kita lakukan, terutama kalangan-kalangan buruh seperti kita ya, kalangan ya kurang modalnya cari sendiri ya. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai alternatif ya, satu-satu pilihan yang tepat bagi kita kaum buruh, karyawan, pegawai rendahan, bahkan semuanya ini membutuhkan ini. Meskipun Anda gaji besar, tapi kalau tidak bisa punya tabungan emas, kalau kita tidak bisa, mindset kita itu adalah masih ya gampang lah, nanti kembali kepada tabungan pendidikan anak ya. Saya sarankan ya, ayo kita mulai kembali ya, kita berpikir kembali sebagai orang tua ya, agar anak-anak kita bisa tetap sekolah, agar kita bisa mampu nanti membiayainya. Cuma dengan satu syarat ini ya, syarat kita harus konsisten ya. Menabung, menyisihkan, mindset kita itu harus konsisten terus. Dan satu lagi, jangan pernah tergoda untuk menjual saat harga emas naik. Tentukan targetnya dulu, baru kalau sudah terpenuhi, baru kita bisa cairkan emas menjadi uang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi, kita akan sharing kembali bagaimana sih enaknya menabung emas ini yang lebih rileks, lebih konsisten, lebih terjatuh. Yuk kita berbagi sama-sama. Karena apa? Karena ini memang menjadi masalah ya di saat kita membutuhkan dana-dana besar. Dan ini ternyata kita bisa mulai dari yang kecil, langkah kecil namun konsisten. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.